Oke, kali ini kita akan membahas persiapan ujian tahap kedua untuk masuk ke SMA plus Del IPA Kimia. Nah, jadi akan kita bahas soal-soal prediksi yang bakal ditanya di ujian masuk Del. Nah, soal yang selanjutnya yaitu suatu sampel gas sebanyak 0,238 gram dalam 100 ml wadah pada temperatur suhu 14 derajat Celcius memberikan tekanan sebesar 600 mm air raksa. Gas tersebut adalah. Nah, maksud dari soal ini itu bisa kita cari dari persamaan gas ideal, ya. Jadi bisa kita cari di sini rumusnya dari persamaan gas ideal. Nah, di mana nanti rumus dari persamaan gas ideal itu bisa kita tulis adalah P kali V itu sama dengan nRT. PV sama dengan nRT. Inilah konsep rumus dari persamaan gas ideal. Nah, di mana P itu keterangannya sama dengan tekanan. Jadi P itu pressure, tekanan. Di mana tekanan harus dalam satuan ATM, atmosfer. Jadi kalau belum tekanannya dalam ATM bisa kita ubah, di mana 1 ATM ini sebanding kita ubah dikonversi dengan 76 cm air raksa. Atau 1 ATM itu sebanding dengan 760 mm air raksa. Nah, kemudian V di sini adalah volume, di mana volumenya ini harus dalam satuan liter. Jadi kalau satuannya mililiter, kita ubah ke liter. Kemudian N di sini adalah jumlah mol. Nah, video yang sebelumnya sudah kita jelaskan apa itu mol. Bisa nanti kita pakai gram dibagi dengan mr. Kemudian R ini sama dengan tetapan gas, di mana tetapan gas itu nilainya adalah 0,082. Kemudian T ini adalah suhu, di mana nanti suhu itu satuannya harus dalam Kelvin. Artinya kalau suhunya masih derajat Celcius, kita ubah, kita ganti dengan tambah 273. Jadi derajat Celcius kita tambah 273 biar satuannya dalam Kelvin. Nah, untuk soal ini yang ditanya adalah MR-nya. Jadi dari A sampai E kita cari MR, kita cocokkan yang mana. Nah, jadi kalau nanti dia nitrogen itu rumus umumnya adalah N2. Nah, di mana ARN itu sama dengan 14. Jadi kalau dia N2, maka bisa kita dapat MR-nya kali 2. Berarti 2 kali 14, MR-nya 28. Kemudian argon. Argon itu simbolnya adalah Ag. Argon AR, ya, argon. Kemudian klor. Nah, klor ini disimbolkan CCl2 karena dia membentuk gas diatomik. Jadi AR-nya si Cl itu 35,5. Karena diikat si klor ada 2, maka bisa kita hitung MR-nya 35,5, MR-nya jadi kali 2, 71. Ya. Oke, langsung aja kita jawab. Rumusnya adalah P kali V sama dengan nRT. P itu tekanan. Nah, dari sini bahwasanya tekanannya ada sebanyak 600 mm air raksa. Maka belum satuannya dalam atmosfer. Jadi kita ubah milimeter air raksa ini ke dalam ATM. Karena tekanannya 600, maka biar 1 ATM harus kita bagi 760. Jadi bisa kita tulis, berarti P itu adalah 600 dibagi 760.
dikali volume. Volumenya ini ada katanya sebanyak 100 mili. Tadi volume itu harus satuannya dalam liter. Jadi kita ubah 100 ml itu kalau kita ubah ke liter berarti bagi 1000. Jadi 100 dibagi 1000 itu hasilnya 0,1. Jadi volumenya 0,1 liter. Sama dengan N. N itu adalah mol. Di mana mol itu tadi sama dengan kita ubah gram bagi mr. Nah, gramnya dikasih tahu ini. Nah, kita masukkan gramnya 0,238 dibagi dengan mr-nya. Kita kali, inilah molnya. Kali R. R itu tetapan tadi 0,082. Kali dengan suhu, T suhu. Nah, dari sini suhunya 14 derajat Celcius. Jadi suhu kita ubah ke dalam Kelvin, suhunya harus ditambah 273. Maka bisa kita tulis di sini 14 ditambah 273. Biar satuannya dalam Kelvin. Maka bisa kita hitung nanti ini 600 dibagi 760 dikali 0,1 bisa kita tulis hasilnya nanti ya 0,079 kita genapkan. Ya, sama dengan ini 0,238 dikali 0,082 dikali 273 ditambah 14 berarti dapat 287. Itulah suhunya. Dibagi nanti di sini dengan mr. Maka dapatlah nanti mr kita kawin silang. Maka mr bisa kita tulis itu sama dengan 0,238 dikali 0,082 dikali 287 dibagi dengan 0,079. Maka nanti kita hitung ini dapat mr-nya kita genapkan 71. Jadi mr senyawa ini 71. Jadi kita cek dari A sampai E senyawa yang mana yang memiliki mr-nya 71. Maka yang mr-nya 71 tadi adalah gas klor. Klor itu Cl2. Jadi mr-nya 71. Maka dari soal ini jawabannya adalah C. Cantik. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya. Senyawa aktif dalam aspirin adalah asam asetil salisilat. Rumusnya HC9H7O4. Yang mempunyai nilai tetapan setimbangan asam yaitu Ka sama dengan 3,3 kali 10-4. Agar larutan mempunyai pH sama dengan 3, maka perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam asetil silat dalam larutan harusnya sama dengan berapa? Jadi yang ditanya perbandingan ion asetil salisilat. Nah, untuk menjawab soal sini caranya katanya pH sama dengan 3. Jadi kalau pH 3 dia bersifat asam. Jadi kalau pH 3 itu kalau kita cari ion H positifnya, konsentrasi H positifnya itu caranya rumusnya adalah 10 pangkat minus pH. Maka dari sini bisa kita dapat pH-nya 3, berarti H positifnya 10 minus 3. Nah, dari soal ini dia nanti akan membentuk larutan buffer atau penyangga bersifat asam. Maka bisa kita tulis rumus dari sini. Konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali dengan konsentrasi asamnya. Asam asetil salisilat yaitu HC9H7O4 dibagi dengan basa konjugasinya yaitu ionnya adalah C9H7O4-1. Inilah ion asetil salisilat. Nanti yang ditanya perbandingan ionnya dengan asamnya. Maka dari sini bisa kita tulis pH-nya 3 tadi dapat
H positifnya 10 minus 3. Maka bisa kita tulis 10 minus 3 sama dengan Ka-nya adalah 3,3 kali 10 pangkat minus 4 dikali konsentrasi asam asetil salisilat HC9 H7O4 dibagi ion asam asetil salisilatnya yaitu ion C9 H7O4 min 1. Maka ini bisa kita selesaikan kan min 3 dengan min 4 berarti habis tinggal 10 min 1 atau 0,1. Berarti ini tinggal 1. Ya kan? Maka bisa kita tulis ini perbandingannya konsentrasi asamnya HC9 H7O4 bagi dengan ion asam asetil salisilatnya dalam bentuk ion atau bahasa konjugasi C9H7O4 min 1. Maka di sini kita buat perbandingannya berarti bisa 1 dibanding 3,3 kali 0,1 itu dapatnya 0,33. Maka dari sini kita dapat perbandingannya itu berarti sama dengan ini adalah 3 banding 1. Nah, yang ditanya di sini adalah konsentrasi ionnya. Jadi ionnya itu yang di bawah. Jadi kalau ditanya ionnya berarti kita balikkan. Maka kalau konsentrasi ionnya berarti C9H7O4 min 1 banding dengan asamnya. Jadi kita tulis asamnya yang di bawah berarti HC9H7O4. Tadi perbandingkan 3 banding 1. Jadi kalau ionnya berarti kita balikkan 1 dibanding dengan 3. Maka kalau 1 banding 3 itu hasilnya adalah 0,33. Itulah perbandingan ion asam asetil salisilat dengan asam asetil salisilat. Jadi perbandingannya kita balikkan aja 1 banding 3 ya, atau sama dengan 0,33. Maka dari soal ini jawaban yang tepat adalah dodol. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang selanjutnya, hasil kali kelarutan MgF2 dalam air adalah 7,4 kali 10 pangkat minus 11. Yang ditanya kelarutan MgF2 di dalam larutan NaF 0,1 molar. Maka dari soal ini itu tentang masalah KSP atau hasil kali kelarutan. Nah, dari sini soalnya nanti kelarutannya ini mengandung ada ion sejenis. Jadi ada ion yang senaman sini antara MgF2 dengan NaF. Maka untuk menjawab soal ini itu langkah pertama senyawanya kita ionisasi dulu. Jadi MgF2 kalau terionisasi terurai itu caranya Mg di sini indeksnya ada 1 kita pindahkan ke depan. Jadi 1 Mg kita balas indeks yang di sini dilawan unsurnya menjadi ion. Kita tulis ion positif. Jadi Mg 2 positif tambah F ada 2. 2-nya kita buat ke depan dulu. 2F balas lagi yang 1 di Mg indeks jadi ion. Jadi MgF2 diionisasi menjadi Mg2 positif ditambah 2F min. Kemudian di dalam larutan MgF2 ini dimasukkan lagi senyawa NaF. Jadi kita masukkan ada senyawa NaF. Ini kita ionisasi. Sini perbandingan indeksnya sama-sama 1 banding 1. Jadi bisa kita ionkan juga. Jadi Na positif ditambah F min. Maka ini topiknya tentang sifat koligatif dan ada pengaruh ion sejenis. Jadi kalau nanti ada ion sejenis, maka kelarutannya akan makin kecil. Jadi kalau kelarutannya makin kecil, maka senyawa MgF2 ini makin mudah mengendap. Nah, yang ditanya kelarutan MgF2. Jadi kelarutan ini ditanya. Kelarutan itu biasa disimbolkan dengan huruf S. Berapa kelarutan ini? Di dalam larutan NaF
yang dikasih tahu 0,1 M. Jadi NaF ini konsentrasinya 0,1. Maka untuk menjawab ini kita bergerak dari bawah ke atas. Yang ionnya sejenis nanti kita masukkan aja langsung ke atas. Jadi kalau ini 0,1 maka yang ini kita dapat konsentrasinya. Ambil dari perbandingan koefisien. Logikanya kalau koefisiennya 1 nilainya 0,1 maka ini sama koefisiennya sama-sama 1 semua. Maka ini juga 0,1 ini 0,1. Maka karena ini yang ion sejenis, maka yang nilainya 0,1 ini kita masukkan juga sama nilainya 0,1. Nah, dari sini yang ditanya S kelarutan. Jadi untuk mencari kelarutan MgF2, dapatnya dari Mg2 positif. Perbandingan koefisien juga. Jadi satu koefisiennya S, maka ini juga nilainya S. Jadi nilai kelarutan di Mg2 positif ini sebanding sama dengan kelarutan MgF2. Maka kalau topiknya tentang KSP, itu rumusnya KSP hasil kali kelarutan, rumusnya adalah konsentrasi ion-ionnya, nanti ion-ionnya ini pangkatkan dengan koefisien. Ini rumusnya. Jadi inilah ionnya. Jadi bisa kita cari KSP MgF2. Itu sama dengan ionnya adalah Mg2 positif. Berarti kita masukkan konsentrasi Mg2 positif pangkat 1 kali dengan F min. Karena ini koefisiennya ada 2, maka kita pangkatkan dengan 2. Nah, tinggal kita masukkan dari soal. KSP MgF2 kan dikasih tahu ini. Nah, KSP-nya 7,4 dikali 10 minus 11. Sama dengan kelarutan Mg2 positif tadi kan kita misalkan S. Jadi nilainya S. Masukkanlah ini S. Nah, F min ini inilah dia 0,1. Jadi kalau 0,1 sebandinglah bisa kita tulis 10 pangkat min 1. Tapi ini karena koefisiennya 2 kita pangkat 2. Akan dapat ini matematikanya. Jadi harga S sama dengan ini kita bagikan. 7,4 dikali 10 minus 11 dibagi ini min 1 pangkat 2 berarti hasilnya kan 10 pangkat minus 2. Maka bisa dapat ini kan min 2 dengan min 11 kan bisa kita kurangkan maka dapat minus 9. Maka kelarutannya adalah 7,4 dikali 10 pangkat minus 9. Itulah S-nya. Nah, S di sini itu kan kelarutan MgF2 sebanding dengan MgF2. Maka kelarutan Mg2 positif sama nilainya dengan kelarutan daripada MgF2. Maka nilai kelarutannya adalah 7,4 dikali 10 pangkat minus 9. Itulah kelarutan daripada MgF2. Maka dari soal ini jawabannya adalah ayam. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, soal selanjutnya yaitu kelarutan molar magnesium hidroksida. KSP sama dengan 8 kali 10 minus 12 dalam suatu larutan penyangga dengan pH sama dengan 11. Maka untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita ubah dulu. Nah, dikasih tahu pH sama dengan 11. Jadi kalau pH 11 itu nanti bersifat basah karena pH-nya lebih besar dari 7. Nah, kalau pH-nya 11, bisa kita ubah dapat POH itu sama dengan pH ditambah pH totalnya harus 14. Jadi supaya totalnya 14, berarti pH sama dengan 3. Dari mana 3? 14 dikurang 11. Nah, dapat pOH-nya 3, maka dapatlah konsentrasi OH-nya. Maka caranya 3 naikkan jadi pangkatnya. Jadi 10 minus 3. Itulah OH-nya. Nah, yang ditanya kelarutan magnesium hidroksida. Maka kalau kita tulis rumus senyawa kimia magnesium hidroksida, itu adalah MgOH 2 kali. Maka MgOH 2 kali ini kita ionisasi. Caranya tadi hampir sama. Kita ionkan zat-zatnya terurai. Mg-nya ada 1, pindahkan ke depan. Jadi 1 Mg. Balas yang ion di sini 2, naikkan jadi ionnya 2 positif tambah OH-nya ada 2.
2-nya pindahkan ke depan, 2OH min 1. Maka nilai OH yang kita dapat 10 minus 3 tadi ini dari pH yang 11, kita masukkan kemari. Jadi nilai OH-nya 10 minus 3. Nah, yang ditanya kelarutan MgOH ini kita misalkan nilainya S. Kelarutan ini. Maka untuk mencari kelarutan ini sebanding dengan ion ini. Jadi perbandingan koefisien juga. 1 nilainya S, maka juga 1 sama nilainya S. Jadi mencari nilai S ini sebanding dengan MgOH 2 kali. Dapatnya dari harga KSP. Tadi mencari KSP adalah konsentrasi ion-ionnya. Jadi yang kita ambil, kita masukkan hanya ionnya ini aja. Senyawanya nggak usah kita masukkan. Maka bisa kita tulis KSP sama dengan konsentrasi Mg2 positif pangkat 1 koefisien di depan dikali konsentrasi OH min. Cuma di sini OH min koefisiennya ada 2. Berarti kita pangkat 2. Maka masukkanlah KSP-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 12 sama dengan Mg2 positif kita anggap nilainya tadi S. OH minnya kita masukkan. Berarti 10 minus 3. Tapi karena koefisiennya 2 kan kita pangkat 2. Nah gitu. Maka nilai S, yaudah tinggal kita bagikan. Dapatlah 8 kali 10 pangkat min 12 dibagi. Ini kan min 3 pangkat 2. Kalau pangkat kan jadi kali. Maka dapatlah ini harganya 10 pangkat min 6. Maka nilai S-nya kan habis nih. Min 12 dikurang 6. Kan? Maka dapat hasilnya 8 kali 10 pangkat minus 6. Itulah harga S dari Mg2 positif sebanding dengan MgOH 2 kali. Maka bisa kita tulis S-nya itu adalah kelarutan Mg2 positif. Tapi sama nilainya dengan kelarutan daripada magnesium hidroksidanya. MgOH 2 kalinya. Maka nilai kelarutan itulah tadi sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 6. Itulah kelarutannya. Maka dari soal ini, maka jawabannya adalah N-top. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, soal selanjutnya. Seorang siswa mencampurkan larutan yang mengandung 10 gram Na2SO4 dicampur dengan larutan yang mengandung 10 gram BaCl2. Nah, diperoleh hasilnya 12 gram BaSO4. Yang ditanya persen hasil atau rendemen dari reaksi ini. Maka untuk menjawab soal ini, itu kita reaksikan dulu. Ada katanya reaksinya Na2SO4. Ini nama kimianya natrium sulfat. Direaksikan atau dicampur dengan barium klorida. Barium klorida itu rumusnya BaCl2. Maka ketika mereka bereaksi, ini nanti akan menghasilkan Ba ini akan menyerang SO4. Maka membentuk endapan barium sulfat. BaSO4 ditambah Na yang di sini akan menyerang Cl. Maka akan menghasilkan NaCl. Inilah reaksi kimia yang terjadi dari reaksi ini. Nah, dari soal, Na2SO4 ini itu masanya ada 10 gram. Kemudian, BaCl2 ada 10 gram juga. Ketika ini ada 10 gram natrium sulfat dan 10 gram barium klorida bereaksi, ini katanya menghasilkan ada 12 gram barium sulfat. Nah, yang ditanya persen hasil. Hasil itu kalau dalam kimia itu sebelah kanan. Inilah hasilnya. Ada 12 gram. Ditanya berapa persen hasilnya. Jadi bisa kita tulis mencari persennya BaSO4. Bisa kita tulis itu massa yang murni untuk BaSO4 dibagi dengan massa sampel atau massa cuplikan. Massa murni bagi massa cuplikan ujungnya kali 100%. Nah, membedakan murni dengan cuplikan, kalau massa murni itu lebih kecil nilainya. Nah, kalau cuplikan massanya lebih besar. Jadi kalau biasa mencari persen kadar kan kecil bagi yang besar kali 100%. Nah, dari soal ini ada 12 gram. Nah, 12 gram ini kita belum tahu dia massa murni atau cuplikan. Artinya, dari reaksi ini kita cari lagi berapa massanya. Nanti kita bandingkan. Kalau ternyata misalnya dapat 15 gram, maka rumusnya bisa kita tulis 12 per 15. Kalau massanya dapatnya 10 gram,
Maka kita tulis 10/12 gram. Jadi massa yang kecil bagi yang besar. Nah, bagaimana nanti mencari massa ini? Dari sini kita ubah, cari molnya masing-masing. Nah, Na2SO4 itu MR-nya kita harus tahu dulu. MR-nya ini nanti sama dengan dapatnya dari AR ya, 142. Ini nanti MR-nya kita dapat dari AR-nya bisa kita hitung. MR-nya sama dengan 208. Maka langkah pertama, cari mol. Berapa mol natrium sulfat? Mol itu rumusnya adalah massa gram bagi MR. Dah, tinggal kita masukkan. Gramnya tadi ada 10 dibagi MR-nya 142. Maka 10 bagi 142 itu dapat hasilnya 0,07 mol. Jadi natrium sulfat ini 0,07 mol. Dengan cara yang sama, BaCl2 kita cari juga molnya. Pakai sama rumusnya gram bagi MR. Nah, gramnya di sini tadi ada 10, MR-nya 208. Nanti bisa kita hitung 10 bagi 208 itu hasilnya 0,048 mol. Nah, udah dapatlah mol natrium sulfat dengan mol barium klorida. Maka nanti caranya salah satu di antara senyawa ini harus ada yang habis. Bisa juga nanti dua-duanya habis. Itulah yang dikenal namanya reaksi pembatas. Jadi kalau dia reaksi pembatas itu artinya reaksi yang habis bereaksi. Nah, jadi salah satu mereka harus ada yang habis, bisa juga kedua-duanya habis. Untuk mengetahui mana senyawa ini yang habis bereaksi, caranya mol kita bagi koefisien. Jadi mol bagi koefisien yang jumlahnya terkecil, yang paling kecil dia yang habis. Jadi mengetahui dia habis atau enggak, mol bagi koefisien paling kecil. Nah, contoh Na2SO4 molnya 0,07. Kita bagi koefisien. Koefisien itu paling depan, berarti bagi 1. Jadi 0,07 bagi 1 hasilnya 0,07. Kemudian kita tes lagi nih BaCl2. Molnya 0,048, koefisiennya ada 1. Berarti 0,048 juga. Maka mana yang lebih kecil molnya, 0,07 atau 0,048? Maka yang lebih kecil adalah 0,048. Maka inilah mol yang habis. Nah, karena udah tahu kita ini yang habis, maka untuk mencari mol BaSO4 ini, kita ambil dari perbandingan koefisien yang habis. Maka mencari mol ini, koefisien di sini 1 per dari yang habis. Yang habis kan ini. Jadi 1/1 kali dengan molnya. Molnya ini adalah 0,048. Jadi seandainya misalnya ini yang habis, maka kita pakai 1/1 kali mol yang di sini. Gitu. Jadi kita ambil perbandingan koefisien harus dari yang habis. Jadi karena ini yang habis, kita pakailah mol yang 0,048. Maka dapatlah ini molnya adalah 0,048 mol. Nah, setelah dapat mol BaSO4, kita cari massanya. Massa BaSO4. Mencari massa, kita kawin silang. Jadi mol itu kan tadi gram per mr. Maka mencari gram, kita kawin silang jadi mol kali mr. Nah, molnya BaSO4 kan dapat tadi nih 0,048. Nanti mr-nya ini bisa kita hitung. BaSO4 itu mr-nya sebanyak 233. Jadi 233 dikali 0,048 itu hasilnya adalah 11,184 gram. Ya, jadi dari reaksi ini ternyata setelah bereaksi hasil BaSO4 adalah 11,184. Maka 11,184 ini lebih kecil dari 12. Maka mencari persennya, massa yang kecil bagi yang besar. Jadi yang lebih kecil kan 11. Maka yang 11 ini kita masukkan kemari. Berarti dapat 11,184 dibagi dengan 12 gram. Itulah persennya, rendemennya kita kali dengan 100%. Maka 11,184 dibagi 12, nanti kita hitung hasilnya kita genapkan 93,3%. Itulah persen rendemen hasil yang diperoleh dari reaksi ini. Maka dari option, maka yang tepat jawabannya adalah D. Nah, demikianlah
pembahasan prediksi untuk tahap kedua masuk ke SMA Del. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kalian yang nonton ini bisa sukses dan masuk ke SMA favorit yang kalian inginkan. Oke, terima kasih.